Ayo adik-adik duduk manis ya. Kita mau berdoa dulu yuk sebelum mulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh berkumpul pagi ini di tempat ini untuk memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, untuk mendengar firman-Mu. Bapa, beri kepada kami pengertian ya, beri kepada kami hikmat-Mu, curahkan Roh-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Yeay. Siapa yang suka cita hari ini? Suka cita ya? Ketemu teman-temannya. Iya dong. Good. Ya, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Yo, berdiri, berdiri, berdiri. Kita mau memuji Tuhan ya Kak Agus ya. Ya, kita mau katakan tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yuk adik-adik, lebih bersemangat lagi yuk. Semangat pakai gerakan ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yuk, sekarang kita mau lebih sungguh-sungguh lagi ya memuji Tuhan. Kita mau bergirang karena roh Tuhan sudah dicurahkan adik-adik buat kita. Oke, semangat adik-adik. Semangat gak Kak Agnes? Senyum. Semangat. Hancurkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Oke, sekarang kita udah memuji-muji Tuhan adik-adik. Saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Yuk kita siapin persembahannya. Buat adik-adik yang di rumah, yang ibadah online, bisa memberikan persembahan melalui scan QR code di sini, atau bisa transfer melalui nomor rekening yang ada di sini. Oke, yuk
kita sama-sama berdoa. Kakak Agnes pimpin doa persembahan ya. Jadi mari kita lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan, sekarang kami akan memberi Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, agar yang kami memberi bisa meluas kerajaan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Persembahannya. Adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita menyembah Tuhan dulu ya. Kita akan angkat pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ayo lebih sungguh-sungguh yuk adik-adik. Kita mau masuk penyembahan ya. Ayo adik-adik boleh duduk ya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh
Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, boleh duduk. Kuping telinganya, bawa telinga, mana yang bawa telinga? Dibuka. Oke. Sebelum kakak mau cerita, kakak mau tes telinga adik-adik dulu ya. Kakak bilang sebut namanya, misalkan kakak sebut nama Elgio. Semuanya tunjuk ke Elgio. Oke? Oke gitu ya. Kakak mau sebut namanya Sisi. Coba tunjuk mana yang namanya Sisi. Oh itu dia. Coba sekarang kakak mau sebut yang namanya Andrew. Mana yang namanya Andrew? Itu dia. Siapa yang namanya Ocen? Itu dia. Siapa yang namanya Michiko? Oke. Siapa yang benar semua nunjuk temennya? Benar semua. Ada yang salah nggak tadi nunjuk temennya? Nggak ada. Berarti kita bisa nunjuk temennya kita semua. Itu karena apa adik-adik? Karena kita bisa mendengar dengan jelas. Coba kalau kita nggak kedengaran apa yang kakak tadi sebutin, pasti kita nggak bakal nunjuk temen kita. Itulah gunanya telinga kita adik-adik. Nah, kakak mau cerita. Ini ada apa namanya nabi? Adik-adik ada yang tahu nggak? Nabi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nabi itu apa? Ya, orang yang diutus Tuhan. Terus apa lagi? Ada lagi nggak yang tahu nabi? Ayo kak, coba dibuka slide-nya kak, yang nabi kak. Kita buka. Kita lihat nabi itu apa sih? Nah, nabi. Coba yang udah bisa baca kita baca sama-sama ya. Nabi adalah orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel supaya kembali melakukan perintah Tuhan. Nah, kakak di sini mau cerita satu nabi, namanya Nabi siapa adik-adik? Yang paling atas baca Yehezkiel, namanya Nabi Yehezkiel. Next kak. Nah, pada waktu itu ini nih Nabi Yehezkiel nih yang udah tua, yang jenggotnya panjang. Nah, pada waktu itu Nabi Yehezkiel ini bersama dengan orang-orang Israel, ini banyak ya adik-adik orang Israelnya ya. Mereka ada di pembuangan Babel. Kenapa mereka di sana? Karena pada waktu itu bangsa-bangsa Israel tidak mau menyembah Tuhan, mereka menyembah berhala. Makanya Tuhan Yesus mengizinkan orang Israel ini untuk berada di pembuangan Babel ini. Nah, pada waktu itu juga Tuhan Yesus memberikan visi kepada Nabi Yehezkiel ini. Apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Udah ada yang tahu ceritanya belum? Belum teh adek. Next kak. Nah, lihat adik-adik. Itu ada apa sih yang dilihat sama Nabi Yehezkiel itu? Iya, tulang, tengkorak. Nah, pada suatu ketika nih Nabi Yehezkiel ini mendapat penglihatan di mimpinya. Dia dibawa ke suatu lembah. Tahu kan adik-adik lembah biasanya isinya apa? Ada daun, ada pohon-pohon, rumput-rumput. Tapi ini beda adik-adik. Lembahnya dipenuhi isinya tulang-tulang adik-adik. Tulang-tulang ini bukan tulang-tulang ikan, bukan tulang-tulang ayam yang bekas kita makan, tapi ini tulang-tulang bekas manusia adik-adik. Kalau kita nih lihat tulang-tulang manusia, apa yang kita lakukan? Kalau Zio lihat tulang,
kalau melihat tulang manusia, apa yang Jill lakukan? Kita pasti takut ada tulang. Ini tulangnya nggak cuma satu adik-adik, tulangnya banyak banget, berserakan di mana-mana kayak sampah berserakan. Dan tulang-tulangnya itu misah, tulang tangannya misah, tulang kakinya misah, tulang kepalanya misah semua. Nah, lalu Yeskiel bingung, kenapa aku ada di sini Tuhan? Nah, tiba-tiba ada datang suara Tuhan berfirman kayak gini. Next stop. Ya, kayak dia ngomong apa ya? Dan Yesus ngomong apa ya? Dan Yesus ngomong gini, hai anak manusia. Dia manggil Bapak Yeskiel. Dia nanya gini, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Kira-kira Bapak Yeskiel ngomong apa ya? Ngomongnya gini ya, kakak kasih pilihan coba, ada yang tahu nggak? Ya Tuhan, bisa. Yang kedua, enggak Tuhan, mustahil lah bisa. Kira-kira ngomong apa adik-adik? Pasti tanya sama Tuhan, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Tulang adik-adik, bisa nggak? Bisa, tapi Bapak Yeskiel cuma ngomong gini, ya Tuhan, Engkau saja yang mengetahuinya. Dia bilang gitu. Berarti tandanya dia berserah sama Tuhan. Oke adik-adik, pada saat itu Bapak Yeskiel ngomong kayak gitu, ya Tuhan, hanya Engkau yang mengetahuinya. Dia bilang gitu. Oke adik-adik, sekarang kata Tuhan Yesus, firman Tuhan ngomong kayak gini, kau bernubuat. Jadi ada yang tahu nggak bernubuat itu apa? Nabi Yeskiel ini disuruh bernubuat, berkata, bertindak untuk membangkitkan tulang-tulang ini. Gimana sih caranya? Ada yang bisa nggak nyatuin tulang-tulang? Kayak kita main puzzle, tulang tangannya, tulang kakinya disatu-satuin. Gak ada yang bisa ya? Nah, Bapak Yeskiel ngomong gini, hai tulang-tulang. Bapak Yeskiel diajak ngomong loh tulang-tulangnya. Hai tulang-tulang, dengarkanlah perintah Tuhan. Engkau akan diberikan urat-urat. Tahu kan ada urat-urat yang hijau-hijau di badan kita? Dikasih daging dan akan ditutupi dengan kulit. Seketika adik-adik, tulang-tulangnya bersatu adik-adik. Tulang tangannya, tulang kakinya, tulang kepalanya, tulang kerangkanya, semuanya menjadi satu adik-adik. Nah, udah kayak gini, udah jadi namanya mayat. Udah ada yang pernah ke rumah duka ngeliat orang meninggal? Nah, itu tuh kalau yang sudah meninggal namanya mayat. Nah, mayat itu sudah meninggal ya adik-adik ya. Ada nafas gak kalau orang meninggal itu? Gak ada nafas adik-adik. Nah, setelah itu belum hidup nih tulang-tulangnya, mayatnya belum hidup, tapi udah dikasih daging, udah dikasih kulit. Setelah itu Tuhan Yesus ngomong gini lagi, Yeskiel disuruh menghidupkan tulang-tulang itu. Dia ngomong lagi nih, kata firman Tuhan, diberilah nafas kehidupan adik-adik. Setelah itu mereka hidup nggak? Mereka hidup adik-adik. Tuh, jadi pasukan tentaranya Allah. Mereka banyak banget. Mereka bersuka cita adik-adik. Nah, udah seperti itu, mereka udah hidup kembali. Nah, adik-adik tahu nggak? Apa maksud dari Bapak Yeskiel melihat tulang-tulang yang udah kering itu? Itu tuh Tuhan Yesus ngomong gini. Itu artinya tulang-tulang kering itu diibaratkan bangsa Israel adik-adik. Bangsa Israel yang sudah putus asa, yang udah nggak ada harapan, sudah mati hatinya adik-adik, sudah pokoknya nggak ada pengharapan tuh, seperti yang di sebelah kiri adik-adik lihat.
setelah mereka dibangkitkan, setelah mereka dihidupkan kembali, mereka sudah bersuka cita adik-adik. Nah, akhirnya setelah itu mereka dijanjikan oleh Tuhan untuk kembali ke bangsa mereka adik-adik. Nah, adik-adik dengar ya, apa yang bisa kita dapat dari cerita Bapak Yeskiel tadi, yaitu kita dibangkitkan, terus kita juga dipulihkan adik-adik. Kalau misalnya adik-adik ada yang sakit, adik-adik dipulihkan menjadi sembuh. Adik-adik ada yang sedih, adik-adik dipulihkan menjadi sukacita. Nah, kita juga bisa nih adik-adik memakai telinga kita, memakai mulut kita adik-adik untuk bernubuat seperti yang Bapak Yeskiel lakukan adik-adik. Misalnya kita bisa loh mendoakan teman kita yang sakit, papi mami kita yang sakit. Kita bisa nggak berdoa buat mereka? Bisa adik-adik, kita bisa memakai mulut kita untuk mendoakan, untuk bersaksi, untuk berkata-kata yang baik, untuk memuji Tuhan. Pakai mulut kita untuk bernubuatan ya adik-adik ya, untuk melakukan hal yang baik. Oke adik-adik, siapa di sini yang mau seperti Bapak Yeskiel? Yang mau memakai telinganya baik-baik, yang mau memakai mulutnya baik-baik untuk melakukan perintah Tuhan. Oke, ayo adik-adik, kita mau nyanyi satu pujian ya. Ayo tutup matanya, lipat tangannya, kita mau sungguh-sungguh adik-adik. Setiap adik-adik di tempat ini Tuhan Yesus menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Pakai setiap adik-adik di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan melakukan Tuhan apa yang udah menjadi kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan menjadi seperti Bapak Yeskiel Tuhan, yang mau melakukan semua perintah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Oke kakak, coba dibuka ayat hafalannya. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 85 ayat 9a. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Oke, sekali lagi ya. Mazmur 85 ayat 9a. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Oke, dihafalin ya adik-adik ya.
Nah, kakak mau kasih pengumuman untuk setiap hari Sabtu. Ada apa adik-adik? Ada yang tahu hari Sabtu ada apa? Kids for Jesus. Ya, kita mau nyanyi, kita mau main games, kita mau menyembah Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan adik-adik. Ada hadiahnya juga loh adik-adik. Ayo yang belum pernah gabung, hari Sabtu kita gabung ya di Zoom jam 4. Oke adik-adik? Terus untuk minggu depan kita ibadah seperti biasa ya adik-adik ya, jam 9. Oke adik-adik, kita mau bangkit berdiri yuk, kita mau doa syafaat yuk adik-adik. Yuk kita bangkit berdiri semuanya yuk. Ayo, kita mau tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan kami sudah selesai ibadah Tuhan, kami sudah selesai memuji Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, berkati kami dengan kesehatan, berkati dengan kami Tuhan Yesus, pendidikan kami, sekolah kami Tuhan, yang memberkati setiap adik-adik di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Tuhan Yesus memberkati lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan bermain anak-anak tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati Tuhan Yesus orang tuanya, papa mamanya, berkati pekerjaannya Tuhan, bahkan Mbak Suster yang di rumah menjaga setiap adik-adik juga Tuhan berkati dengan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan, untuk Opa Niko dan keempat wakilnya, untuk Bapak Welnya Tuhan, untuk Bapak minta di tempat ini Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus mereka Tuhan, taruh visi misimu lebih lagi atas mereka Tuhan, berikan kesehatan Tuhan untuk mereka ya Bapak. Tuhan juga berkati Tuhan koordinator tempat ini Kak Desi Tuhan Yesus, Tuhan pakai Kak Desi lebih lagi Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna daripada Engkau ya Bapak. Tuhan juga berkati Tuhan Yesus Indonesia Tuhan, DKI Jakarta Tuhan, kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan, Tuhan berikan kesehatan untuk bangsa kami ya Bapak. Berkati juga Tuhan pemimpin bangsa ini Tuhan Yesus, Bapak Jokowi dan wakilnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati gereja ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati GBI Tanah Abang, ibadah sekolah minggu, ibadah Ero Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Yesus, semakin banyak jiwa kami tua ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai Tuhan ibadah kami Tuhan, dan kami siap untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Ayo adik-adik angkat kedua tangannya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dengan sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang daripada Tuhan Yesus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Tiup-lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Selamat ulang tahun Menciko, selamat ulang tahun Kakak Okta. Adik-adik, angkat tangannya. Yuk kita arahin tangan kita yuk ke Kak Ciko sama Kakak Oktanya. Okta dan Kak Michiko yuk. Siapa namamu? Gio. Berdiri dong. Ayo kita doa. Yo adik-adik kita doakan ya. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk usia yang Tuhan tambahkan 1 tahun, untuk saudara-saudara kami Tuhan, Kakak Okta dan Michiko ya Tuhan, dan juga teman-teman kami yang ada di rumah yang berulang tahun di bulan Oktober. Kami berdoa Tuhan, berkat kemurahan-Mu Tuhan, kesehatan, kepintaran, umur panjang Tuhan sediakan buat kami ya Tuhan yang berulang tahun di Oktober. Terima kasih ya Bapak, biarlah kiranya Tuhan kasih-Mu terus mengalir dalam hidup saudara-saudara kami ya Tuhan, dan kiranya Tuhan segala yang baik Tuhan limpahkan untuk saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kami dicari pasukan Kristus. Ciri-cirinya
mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan, aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Selamat adik-adik, kamu sudah masuk dalam generasi Yeremia. Thank you, bye.